Jadi ada dua tempat di dunia ini orang yang menyediakan untuk tempat bunuh diri berdasarkan HAM, hak asasi manusia. Yang pertama sekali Swedia. Swedia itu orang-orang ateis, tapi dia menghargai HAM, hak asasi manusia. Nah, ada satu tempat yang tinggi, tempat wisata sebetulnya, di bawahnya ada semacam ngarai, di bawahnya lagi ada sungai dalam sekali. Jadi ada satu orang yang dia tidak sengaja kakinya terpeleset jatuh ke bawah, mati. Maka kawan-kawannya yang melihat, ini kalau gitu bagus itu untuk tempat bunuh diri katanya. Kawan itu aja itu jatuh langsung mati. Rupanya banyak yang berbakat untuk bunuh diri di belakangnya. Akhirnya pemerintah menetapkan tempat wisata yang itu tuh ditutup untuk masyarakat umum, dikhususkan untuk orang yang mau bunuh diri. Masya Allah, orang stres. Cobalah jauh-jauh dari agama, pasti stres. Persaingan semakin ketat, apalagi anggota DPR yang akan habis masa jabatannya, pejabat-pejabat di macam-macam lah ya. Orang yang takut kekuasaannya hilang, stres. Pacarnya dilarikan orang, stres. Kalau orang tak beragama, seluruhnya menjadi sumber untuk stres. Ujung-ujungnya bunuh diri. Nah, itu dalam surat apa diterangkan? Surat Al-Kahfi. Fala annaka bakhirun nafsaka. Boleh jadi kamu akan bunuh diri. Nah, jadi orang Arab melihat penderitaan Nabi Muhammad itu sudah begitu tingginya, yang dikepunglah oleh orang Quraisy, yang tak dikasihlah hubungan ekonomi, yang dikerahkan pasukan berkuda menyongsong dia, banyak sekali yang ingin membunuhnya. Nah, lalu kata Al-Quran, wala allaka bakhirun nafsaka. Boleh jadi kamu akan bunuh diri. Kalau begitulah pedihnya penderitaan sudah sekeliling, di atas ke bawah, boleh jadi kamu akan membinasakan diri. Bakhirun itu artinya membinasakan, nafsaka diri. Jadi dari terjemahan bahasa agama katanya mau bunuh diri. Boleh jadi kamu akan bunuh diri, saking besarnya penderitaan. Tapi tak dijadikan oleh Rasulullah untuk bunuh diri. Kenapa? Besarnya harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza faragta fansab. Apabila selesai suatu masalah, masa bersama lain, wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhan kamu punya harapan. Jadi orang stres itu orang yang tidak punya harapan. Selagi kita punya harapan, tidak akan ada stres. Masya Allah. Naik. Jadi orang yang rendah EQ-nya akan mudah stres, distres, akan mudah cemas. Sebaliknya, orang yang tinggi EQ-nya, apalagi dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi yang susah-susah seperti itu, dia tidak akan stres apapun penderitaannya. Dia hanya membacakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pak Ibu, hati-hati. Indonesia akan dilanda oleh tsunami terbesar, gempa. Walaupun di Riau ini jalur gempa nggak ada, tapi sekeliling kalau gempa besar kita bisa hancur. Kan Indonesia ini dikelilingi oleh cincin api. Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat. Nah, kita terkeliling ini, yang timur-timur ini terkeliling. Nah, ada jalur-jalur gempanya. Nah, bagaimana kita menghadapi seperti itu? Peperangan lagi. Ada yang dari Rusia, Cina. Sudahlah menghadapi badai, menghadapi tsunami, menghadapi gempa, menghadapi tingkah laku manusia lagi yang suka berperang. Apa jalannya? Al-Quran memberikan solusi kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu
bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari problema apapun yang dia hadapi, akan diberikan oleh Allah. Ada doa khususnya Ustaz? Aduh, doa khususnya populer itu. Apa baca doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pak Ibu, maka ini berkesan bagi saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Kenapa? Ketika saya mau tamat SD, mau sekolah, saya lahir daerah Tanjung Batu Gundur sana, Kepri ya, sebenarnya ada pulau Penyalai namanya, lahir di sana. Jadi abang kandung dari ayah saya, dia orang aktivis, itu dukun besar negara Bola Gampar, ilmunya banyak sekali, meninggal di hadapan ayah saya, dituangkannya ilmunya seluruhnya ke ayah saya, adik bungsunya. Lalu apa kata saya kepada ayah? Ayah kan banyak dapat ilmu dari Pak Uwo tuh. Dia mau meninggal kepada semuanya dikasih sama ayah, dengan tangga-tangganya, dengan jimat-jimatnya, baca apa-apa semuanya banyak. Sekarang aku akan berpisah dengan ayah, saya katakan. Kasihlah saya ilmu yang paling paten di seluruh ilmu yang ayah dapatkan dari Pak Uwo itu yang bertahun-tahun sakit ayah yang merawatnya. Seluruhnya dari surah sama ayah. Oh iya nak, katanya. Nah, ada satu doanya. Tapi kamu jangan lupakan ya. Ya, saya ambil, saya catat. Saya tidak tahu itu ada ayat Al-Quran. Saya catat saja. Ini nah doanya. Induk dari segala ilmu yang ada di dunia. Apa dia? Bacalah ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Ni'mal maula, sebaik-baik yang memberikan perlindungan. Wa ni'man nasir, sebaik-baik memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayah saya kepada abangnya itu panggil, agilah ilmu yang gua punya itu yang selama bertahun-tahun bertapa di dalam hutan, sampai sedikit aja orang memandang kepada itu bisa rebah. Kasihlah ilmu. Katanya, ilmu yang paling tinggi itu adalah Al-Quran. Berjalan lurus, berkata benar, itulah ilmu yang paling tinggi. Sedangkan abang bertapa di gunung ini, bertapa itu adalah ilmu jin. Jin itu tak berkuasa, hanya sementara dia berkuasa. Sudah itu habis sama sekali. Yang benar adalah Al-Quran dari Masya Allah. Meleleh juga air mata saya waktu itu mendengarkannya. Begitu rupanya. Berjalan lurus, jujurlah kamu, berkata benar, jangan kamu berbohong, amalkan Al-Quran. Itulah induk ilmu itu deh, katanya. Masya Allah, pengalaman orang yang berpuluh-puluh tahun bertapa-tapa kemana, dia tak mengakui itu sebagai ilmu yang benar. Itu semuanya serba sementara. Nah, jadi supaya jangan stres, itu baca Hasbunallah wa ni'mal wakil.